Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Adwan. Kali ini saya akan coba nih ya, kira-kira ini si sepeda listrik Saige ini mampu berapa kilo ya kalau kita coba jalan naikin bertiga nih teman-teman. Oke, kita mulai jalan teman-teman. Kita ini bertiga ya. Kebetulan beban saya ini sekitar 92 kilo ya kurang lebih, dan istri, kamu berapa Beb? Beb, kamu berapa kilo? Nah, istri 75 ya teman-teman. Ya, jadi si Aida, si Aai ini sekitar beratnya itu berapa kilo dia? 14 kilo kali ya, 14 sampai 15 kilo lah ya teman-teman. Ini kita mulai keluar ya, keluar gang. Ini saya posisi di warung ya, jadi itu start di warung, ntar juga finishnya di warung. Sebenarnya sih jarak ke jalan desanya ini nggak ini sih, nggak jauh-jauh banget, nggak ada sekilo lah itu teman-teman. Oke, ikutin terus, kita jalan terus. Jangan lupa nih teman-teman yang belum di subscribe, yang belum di like dan komen ya di bawah. Saya akan ini nih mereview motor ini nih. Kebetulan udah 6 hari ya, hampir seminggu ya, kurang lebih seminggu pemakaian si sepeda listrik ini. Menurut istri saya yang memakai tiap hari, ini worth it sih, enak ya, apalagi dipakai cuma berdua sama anak gitu kan, jadi bebannya nggak terlalu berat, itu worth it. Terus apa ya, enak aja dipakai, enak, terus jadi pusat perhatian juga karena unik, gambarnya juga motifnya bebek kayak gini gitu kan, Saiga Luna. Terus ditambah kalau dipakai malam itu lampunya terang nih teman-teman. Ini kita mau coba, kita pakai bertiga, terus dia kira-kira itu baterainya itu mampu gak gitu. Kita akan terus jalan muterin lewat kali CBL terus ke arah Medland, tapi ntar kayaknya kita nggak masuk ke Medland ya, kita langsung belok muter lagi sampai ke warung saya lagi. Oke. Nah, ini nemu tanjakan nih teman-teman. Apakah sepeda listrik ini kuat? Kelihatannya sih kuat nih teman. Tapi dia makin melambat ya, karena kan kita beban bertiga juga. Jadi tuh kalau di tanjakan itu kita nggak bisa ngebut ya, nggak bisa cepet gitu. Ngebut juga sebenarnya nggak ngebut amat, karena dia batas kecepatannya itu cuma 45 km per jam. Nah, kalau tanjakan gini mau gear 1, gear 2, gear 3 itu nggak terlalu ngaruh. Dia akan lama juga kayak gini nih. Nah, kalau gear 1, gear 2, gear 3 itu sebenarnya bukan kayak di motor ya teman-teman, cuman sebenarnya itu kayak di lock di kecepatannya aja. Kalau gear 1 kemarin itu mentok di 25-an ya. Kalau gear 2 mentok di 35-an. Kalau di gear 3 berarti mentok di 45. Kayak gitu sih teman-teman. Kalau turunan udah pasti bisa turunan mah. Wah iya ya. Jadi di tanjakan ini nih baterainya ini cepet menguras ya, gara-gara tanjakan tadi
Sama faktor kalau kita pakai cepet tarik gas full juga itu sama beban juga itu ngaruh ke pemakaian baterai ya. Jadi itu agak cepet habis. Ini udah berkurang satu ya, tapi kalau kita pakai santai dia naik lagi. Kalau kita gas lagi nih agak ngebut ya, turun lagi ke 4. Nah, ini kita nemu tanjakan kedua ya teman-teman. Baterainya sudah di 4 ya teman-teman. Kalau naik kayak gini ya lama lagi. Lama banget naiknya. Turunan.
Nah, ini kita sudah sampai di tanjakan ketiga ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini tarikan gasnya udah agak beda ya, jadi agak lemah lagi mungkin karena baterainya sudah turun jadi 3 nih teman-teman. Tinggal 3 nih sekarang nih baterainya nih. Kalau digas nih naik sama kayak tadi, dia lambatnya, tapi gasnya agak enggak gimana ya, tapi perbedaannya sedikit banget gitu, nyentak gitu kan, nyentaknya itu kerasa agak beda gitu. Tapi masih tetap naik ya teman-teman. Ini baterainya turun 3, kurang lebih sudah terpakai 10 kiloan ya. Kalau di kilometernya motornya sih gitu ya, udah sampai 10 kilo nih teman-teman. Cuma saya pengen membuktikan ya, nanti kira-kira itu kalau kita buktiin pakai apa namanya tuh, pakai maps ya, atau nanti kita di review selanjutnya gitu kan, setelah pemakaian ke minggu ketiga gitu, atau mungkin besok gitu. Nanti saya coba kelilingin pakai motor, kalau nggak pakai mobil dia dapat berapa kilo gitu. Jadi akurat nggak nih kira-kira kilometer yang ada di head unitnya si Saige Luna ini ya. Oke teman-teman, saya potong aja ya videonya beberapa karena terlalu panjang nanti. Ini jadi pas tanjakan, nemu tanjakan keempat, saya videoin lagi nih teman-teman ya, sambil nikmatin pemandangannya ya teman-teman ya. Silakan ya, kita lihat dulu nih tanjakan keempat, rasanya gimana nih. Masih sama sih teman-teman, sentakannya agak berkurang sedikit aja, tapi tetap masih naik.
Sampai di tanjakan keempat masih 3 ya, tapi kalau dilepas gasnya terus dipakai santai dia naik lagi nih jadi 4. Ini jalanannya nggak enak juga ya, jalanannya geradakan, tapi masih worth it loh, suspensinya itu masih worth it ya, masih enak ya, hampir sama kayak naik motor gitu. Cuma bedanya kalau ini stangnya ringan, jadi kalau dipakai 45 aja ada angin gitu kan gede, jadi kayak goyang-goyang gitu. Untuk keliling-keliling desa sih enak sih teman-teman, cukup worth it. Cuma ya kalau buat tanjakan gimana ya, agak greget lah itu ya. Tapi kalau sendiri sih naik sih teman-teman, maksudnya bertiga naik. Maksudnya kalau sendiri itu naiknya itu agak cepet gitu, jadi nggak kayak bertiga ini gitu kan, menjengkelkan banget naiknya lama. Jadi teman-teman bisa emosi gitu kan kalau yang biasa naik motor gitu kan, naik motor Beat, naik motor dan sebangsanya lah itu ya, dia itu masuk weng naik ya. Kalau ini enggak, jadi kayak teman-teman harus banyak-banyak bersabar ya. Saya sudah sampai Tokma ya teman-teman, sudah sampai di Tokma Cibitung. Di sini baterainya tuh masih 3 ya, masih 3, udah dapat di 20 ya, 20 km, kurang lebih 20 km. Ini tuh kalau ini nih kebetulan karena ada mobil putih lama nih, saya mau nyelip sebenarnya karena lama banget nih, bapaknya lagi galau kayaknya. Tapi saya agak ngeri nyelip gitu karena bertiga kan, jadi tarikannya nanti kurang, takutnya di lawan arahnya itu tuh ada mobil lagi. Pas mobilnya lagi ngegas kita nggak nyampe deh. Tapi kalau dia lama begini terus itu bisa sih ya, cuma agak lama gitu, membutuhkan waktu. Kalau motor misalnya kita cuma membutuhkan waktu sekitar 3 detik itu buat nyalip, kalau ini butuh 7 detik sampai 10 detik gitu kalau bertiga kayak gini. Kalau sendiri sih oke, masih ada tarikannya kencang. Kalau sendiri ini tanjakan ya, kelihatan tuh langsung turun tuh, drop tadinya 25-an dia drop ke 20 tuh. Tanjakan enggak terlalu curam sih kayak tadi sebenarnya. Oh iya, karena ini mungkin faktor baterainya itu sudah mulai menipis ya, jadi ya semakin baterainya tipis jadi semakin berkurang juga dia tenaganya teman-teman. Oke, saya sudah sampai di taman ya, Taman Tridaya 2 nih depan nih, Indomaret Taman Tridaya 2. Taman Tridaya 2. Indomaret Taman Tridaya 3, teman. Bener ya, Taman Tridaya 3 ini ya. Oke. Baterainya masih 3. Tapi kalau digasnya maksudnya brutal, digasnya kenceng, langsung full gitu kan, dia itu naiknya agak lama. Dia masih bisa sih ke 40 km per jam, tapi kalau untuk ke 45 agak susah udah ya. Cuma tarikannya itu agak lebih lama lah daripada yang penuh tadi gitu kan, atau baterainya tadi masih 4 ya kayak gitu. Ini udah 25 kilo ya teman-teman ya, sambil kita cari kebab nih. Kebetulan si Ai mau kebab, saya dan istri saya juga mau makan kebab ya. Kita hitung ya tadi dari
Mulai saya menghidupkan kamera itu di 25 kilo sampai ke tukang kebab itu berapa kilo ya, sebenarnya tadi 24 pasti udah koma berapa, karena di sini nggak kelihatan koma berapa tuh. Jadi kita bulatin mungkin cuman sekitar 100 meter lagi tuh udah 25 kilo. Jadi kita bulatinnya 25 kilo sampai tukang kebab itu berapa coba. Nah ini udah ada orang kan nyebrang tuh. Terus saya pengen ke kanan tuh tukang kebabnya di depan. Nah ini agak lemot bukan agak lemot ya, ini udah lemot banget nih ditarik, tapi kayak jalannya masih kayak gitu aja. Jadi susah banget nih untuk ke apa? Untuk mau belok itu kan harusnya agak cepet gitu, jadi agak susah. Nah akhirnya kita sampai di tukang kebab ya, dapat 26 ya, berarti tadi 25 ke 26 tuh sekitar sekilo nih teman-teman, 1 kilometer. Oke kita beli kebab dulu nih teman-teman. Oke selesai beli kebab, kita lanjut jalan pulang. Kira-kira dapat di berapa ini ya teman-teman, tadi 26 ya teman-teman.
Nah, kita sudah sampai nih teman-teman. Kita lihat nih berapa kilo dapatnya. Ya, dapat, ini saya foto ya teman-teman ya. Dapat di 28 kilo ya teman-teman ya. Meleset itu sekitar 100 sampai 200 meteran. Ya, jadi itu dia 2 kilo di sini. Padahal cuma sekilo lebih ya, sekitar sekilo 1,8 kilo ya tadi dari tukang kebab ke warung saya ini. Oke teman-teman ya, jadi itu review jujur nih, review jujur dari Saige Luna, sepeda Saige Luna ini. Sebenarnya motif itu ya motif bebek ya, mau yang pink itu ada yang kuromi juga ya, itu ya kurang lebih pasti sama ya, karena kan mesinnya sama cuma beda motif aja. Nah terus ini jadi kesimpulannya gimana ya? Kesimpulannya ini sepedanya ini cukup menarik, enak buat dipakai jalan-jalan sore, jalan-jalan santai gitu. Apalagi kalau sendiri gitu kan, sama anak aja gitu, berdua itu tanpa beban, itu fun ya, cukup fun. Maksudnya tanjakan juga nggak akan terlalu lama kayak bertiga tadi. Jadi tapi kalau bertiga tuh agak sedikit menjengkelkan, pas tanjakan itu kok lama nih naiknya nih gitu kan, karena beban aja ya. Nah itu jadi kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sering jalan bertiga atau bahkan berempat kali ya, sama anak yang misalnya anaknya 2 gitu, kalau pakai sepeda ini nggak enak gitu, nggak worth it kayaknya ya, menurut saya. Jadi agak lama gitu kan, pas tanya kan mungkin agak lama lagi kalau tambah beban lagi gitu. Tapi kalau yang nggak mempermasalahkan hal itu, fun aja berarti kan, karena kan dipakainya juga bukan di jalan gede, cuma sekitar sini aja gitu. Terus buat teman-teman yang udah terbiasa naik motor listrik nih ya kan, terutama anak-anak sekarang, anak SD udah pada pakai motor listrik, maksudnya motor BBM gitu kan, bahan bakar minyak. Sekarang anak-anak SD sekarang, SD SMP lah udah pada pakai motor ya. Jadi kalau mungkin buat mereka yang udah terbiasa pakai motor minyak, tiba-tiba jalan pakai motor ini nih, biasanya kan anak kecil itu suka agak gimana ya, ngebut gitu ya. Pakai ini dia pasti ngerasa nggak fun sih ya, karena ini cuma mentok di 45 km per jam. Terus juga ini pas tanjakan tuh agak lama banget. Mungkin kalau bertiga itu tadi sekitar 15 sampai 18 lah ya, kalau tanjakan Curongget tadi 18 km per jam tuh kecepatannya. Tapi kalau sendiri itu mungkin bisa di atas 20-an ya, tapi kayaknya sih tetap mentok di 25-an gitu teman-teman. Terus ya kayak gitu sih teman-teman. Ini hujan nih, agak berisik nggak apa-apa ya teman-teman ya, buat menyampaikan kesimpulannya karena hujan ini. Terus apa ya, kalau buat tanyakan sih saya udah bilang saya agak kurang nyaman kalau dipakai bertiga. Kalau dipakai sendiri mungkin agak nyaman, tapi ya kerasa juga, maksudnya kurang tenaga gitu. Terus baterai tadi kan baterai sisa 3 ya. Kalau sisa 3 itu kan berarti kalau ditanjakan itu udah nggak worth it banget tuh kalau ditanjakan. Jadi pas kita nanjak itu pasti ntar sisanya 1 gitu kan, baterainya langsung berkurang ya 1. Pagi kita gaspol kan nih, tetap jalannya itu kan di 15 km per jam lama gitu. Tenaganya udah mulai berkurang tuh kalau baterai segitu teman, beda sama baterainya masih full atau masih ada setengahnya lah gitu ya. Jadi kayaknya agak indikator baterainya ini agak kurang akurat mungkin ya. Jadi ya kayak gitu sih saya rasanya tuh. Saya review jujur aja ya, karena saya di sini juga nggak saya lebih-lebihin gitu kan, emang kayak gitu. Jadi kayaknya agak kurang presisi sih bahasanya, kurang pas lah gitu ya.
Jadi di situ 3, tapi pengurangan tenaganya itu udah berasa gitu. Nggak kayak baterai masih setengah gitu. Kalau itu kan kalau setengah berarti harusnya 2 lebih dikit gitu kan. Kadang-kadang indikatornya jadi 3 gitu. Mungkin itu udah setengah juga. Saya kurang tahu juga ya. Jadi menurut saya di baterai ini boros juga sih teman-teman. Karena dari pihak ininya juga ya kan, sales kemarin kan ngomong itu bisa menempuh 70 km per jam gitu. Tapi kalau ini cuma 26 km, 26 ya berarti ya. Tadi 26 atau 28. Ya sekitar segitu, nggak ada setengah-setengahnya. Nggak sampai 30 km gitu kan. Nggak ada setengah-setengahnya teman-teman. Pakai bertiga itu udah lama banget, udah nggak enak. Udah was-was itu kalau mau jalan lagi, karena pas dipakai di jalan datar pun kita pakai di kecepatan 30 lebih ya, itu baterainya udah turun di 2 kayak gitu ya. Jadi ada taktik nih kalau mau jalan jauh, sampai enggak gitu. Tapi kalau sendiri kayaknya agak lebih, baterainya tuh lebih tahan lama ya. Nanti kita coba mungkin di minggu ketiga kita coba sendirian ya, saya sendiri aja deh sama anak apa sendiri, ntar saya coba jalan kira-kira tuh baterainya itu sama nggak sisanya segini gitu. Terus juga sekalian membuktikan di tanjakan agak lama nggak gitu, apa lebih cepetan gitu dia dapat di berapa kilometer. Apalagi ya, oh iya sama ini nih sebenarnya kalau menurut saya ya, di harga 6,8 gitu kan, 6,8 juta nih, seharusnya si Saige Luna ini, si chargernya itu harusnya indikatornya tuh main. Jadi kalau udah penuh dia hijau gitu, ini merah terus. Jadi kita harus ngeliatin jam gitu kan, mau ditinggal tidur juga ngeri gitu kan, kelewatan takutnya dia nggak ada pemutus arus otomatisnya, ntar baterainya malah cepet soak gitu kan takutnya ya. Itu jadi menurut saya buat orang yang kalau misalnya teman-teman belum punya motor ini dipakai untuk utama, salah banget ya. Jadi nggak bisa gitu, apalagi kalau yang kerjanya jauh yang harus lewat jalan raya utama, ini kan nggak boleh dipakai di jalan raya utama ya, itu nggak worth it banget. Atau ya pokoknya yang punya anak yang nganter apa namanya, nganter sekolahnya itu bisa sampai 15 km, itu saya rasa nggak worth it ya teman-teman pakai ini ya. Karena agak ini aja cuma 26 km, kita kan bertiga ya. Kalau berdua saya nggak tahu, ntar kita coba dulu ya. Menurut saya sih kurang worth it ya. Jadi worth itnya itu kalau teman-teman punya istrinya atau kakak atau adik yang dari sini rumahnya itu kira-kira tuh di bawah 10 kilo ke tempat tujuan gitu, nganter sekolah atau ngajar atau kerja gitu kan, sekitar segitu itu worth it. Terus gimana bang kalau dipakai buat nganter dagangan ya, selama itu nggak berat gitu masih worth it aja sih. Cuma ya tetap masih worth itan pakai Beat, pakai apa namanya Mio, pakai apalah itu pokoknya yang metik BBM itu masih worth it ke situ sih. Walaupun listrik ini irit ya, ketimbang kita beli bensin ini lebih irit ya, tapi ya gitu di jalannya ya kayak gitu yang saya rasain ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mungkin segitu aja ya. Saya juga bingung mau ngomong apa lagi nih, tapi saya juga cukup puas ya dengan sepeda Saige Luna ini. Untuk jalan-jalan sore sih oke. Terus jadi pusat perhatian juga karena motifnya yang lucu, terutama anak-anak pasti pada nengok nih, pada ngeliat motifnya lucu soalnya. Terus kalau untuk beliin anak tuh ya cocok ya, udah cocok ya ini sepeda listrik kayak gini, karena
pasti anak-anak seneng gitu, terutama anak-anak yang suka motif-motif bebek kayak gini, dia pasti seneng. Ya kayak gitu aja. Udah, nanti tunggu teman-teman di review selanjutnya di minggu ketiga, apakah unitnya ini masih oke apa enggak. Terus juga dicoba lagi jalan saya sendiri nanti atau sama anak saya atau istri saya sendiri doang, nanti kita lihat dapat berapa kilometer, dapat berapa baterainya itu pengurangannya berapa batang, terus sama tanjakannya kira-kira kuat di berapa kilometer per jam. Nah sebelum saya pembuktian sendiri, saya puterin dulu dengan motor atau dengan mobil ya, dapat berapa kilo dia sampai keputaran yang sama dilalui oleh sepeda motor Seige Luna ini. Oke, kurang lebih mohon maaf. Selamat Tuhan pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe ya, komen gimana tentang review jujur ini terhadap sepeda motor sepeda listrik Seige Luna.